Seperti kasus saya dan Dr. Tifa, pencemaran nama baik dan fitnah, kok datangnya seperti terorisme, seperti narkoba, gitu. Sah kan, tidak diakui. Nah ini bahkan ide ini sebenarnya yang mengenalkan adalah Pak Hakim sendiri, Hakim Tunggal. Pak Hakim Tunggal Iketut Darpawan waktu itu mengatakan ini sebenarnya bisa diajukan soal ganti rugi, tuntutan. Ah udah, kita ajukan. Saya tentu tidak akan berani expect ya, kalau misalnya nanti Jokowi dihadirkan, kemudian Dr. Tifa ini sudah menyiapkan, bagus banget nih, ada sekitar ratusan pertanyaan. Tapi apa mungkin itu dilakukan? Nah, 2000 pertanyaan. Pertama kali kita sampaikan ya, pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Baik, langsung kita mulai dialog NTV Prime hari ini. Sekali lagi saya ingin menyapa Mas Roy, sudah pasti ada di studio, tidak akan menghilang. Prof. Firman, Mbak Flora, dan Dr. Tifa. Ya, selamat sore semua. Baik, terima kasih. Ya, saya mulai dulu ke Mas Roy ya. Mas Roy, Anda dan Dr. Tifa kan berada dalam perkara yang sama, tapi menempuh dua jalur hukum yang berbeda. Dr. Tifa menghadapi dakwaan dan pembuktian di ruang sidang, sementara Anda menempuh pra-peradilan untuk menggugat legalitas proses yang saat ini tengah menjerat Anda. Publik jadi berspekulasi, Mas Roy, Anda sedang mengulur waktu kah saat ini? Oh enggak, sama sekali. Dan kami tetap kompak ya, nih buktinya. Saya menggunakan pin Dr. Tifa di atas dan pin saya yang ada. Tapi Dr. Tifa nggak pakai pinnya? Nggak apa-apa, kan? Masa tadi ada, pinnya ada. Enggak, pinnya Mas Roy belum jadi. Iya. Nah, artinya gimana sih katanya kompak? Gini, kompak. Dan saya selalu hadir. Bukan. Gimana? Pinnya Mas Roy belum jadi. Oh, belum jadi. Masih di Pramuka ya? Belum diambil ya? Masih di Pasar Pramuka. Itu ijazah yang lagi dibahas di Pasar Pramuka. Jadi gini, ya, silakan Mas. Semua narsum. Jadi artinya tidak ada yang salah dari jalan kami ambil. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025, kita boleh melakukan praper atas beberapa hal. Ya. Dan itu yang kami lakukan. Dan itu terbukti. Pada pra-peradilan yang pertama, ya meskipun ada juga yang tidak disetujui, tetapi ada 3 yang itu dagingnya semua. Yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Itu ternyata tidak sah. Jadi karena tidak sah, lah ini bisa berguna bagi masyarakat, untuk nanti masyarakat bisa menggugat kalau misalnya ada hal tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian mereka digeledah, ditahan. Padahal sebenarnya kasusnya sepele, seperti kasus saya dan Dr. Tifa, pencemaran nama baik dan fitnah, kok datangnya seperti terorisme, seperti narkoba gitu kan. Itu kan nggak benar. Dr. Tifa tuh lagi mau ujian waktu itu, lagi mau disertasi ujian, sidang disertasi, kok tiba-tiba didatangi mobilnya dihalangi kayak gitu. Itu kan nggak benar, makanya kita gugat. Betul, iya Dok. Jadi artinya kami juga nanti lagi menggugat ini, yang kedua ini, insya Allah hari Senin itu putus, adalah soal penerapan pasal 32 yang diberlakukan kepada saya khususnya dan juga tentu Dr. Tifa. Sebentar. Gitu, ini 3 kali pra-peradilan ya Mas Roy. Kita flashback dulu sebentar agar pemirsa NTV juga bisa mengikuti begitu. Yang pertama adalah pra-peradilan yang Anda gugat menyerang tindakan paksa aparat. Dan di situ Anda menang sebagian, hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan kita menang. Yang penangkapan, penggeledahan, penahanan itu tidak sah menurut hukum. Pokok perkaranya tapi tetap jalan. Oh nggak apa-apa, pokok perkaranya masih jalan. Oke, terus kemudian pra-peradilan yang kedua itu Anda menggugat menyerang status tersangka dan dasar. Betul, alat bukti yang digunakan untuk pasal 32 Undang-Undang ITE itu tidak sama dengan alat bukti yang digunakan untuk fitnah dan pencemaran baik. Jadi di daftar yang saya dan Dr. Tifa hadapi sekarang adalah dari sekitar 712 barang bukti yang ada, itu barang buktinya nggak berhubungan dengan pasal 32 apalagi 35. Kemudian dari ahli yang kemarin dihadirkan lucu banget ini. Ahlinya itu tidak mengerti soal ITE. Katanya profesor, ahli. Kok nggak mengerti soal ITE? Jadi kan konyol banget. Ini sama dengan mengulangi ahli yang pertama yang waktu itu juga dihadirkan. Bahkan ahli yang pertama itu, semua pemirsa Nusantara TV, waktu itu ahlinya bahkan mengatakan ini cacat formal. Nah kalau cacat formal ya selesai lah, makanya kami menang. Insya Allah kalau yang ketiga, itu sebentar, yang pra-peradilan kedua kan sidangnya sudah, tapi pembatasan putusan nanti tanggal 20 Juli. Dan kemudian yang sekarang pra-peradilan ketiga Anda menuntut ganti rugi atas akibat itu ada hubungan dengan pra-peradilan yang pertama. Yang dipersoalkan. Ya kalau itu insya Allah goal juga pasti, karena sudah terbukti tidak sah kan, tidak diakui. Nah ini bahkan ide ini sebenarnya yang mengenalkan adalah Pak Hakim sendiri, Hakim Tunggal. Pak Hakim Tunggal Iketut Darpawan waktu itu mengatakan ini sebenarnya bisa diajukan soal ganti rugi, tuntutan. Ah udah,
kita ajukan untuk pra peradilan ketiga. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Dokter Tifa, silakan Dokter Tifa, tanggapannya. Ya, pertama begini, jadi saya juga memberikan underline kepada apa yang isu-isu yang mengatakan bahwa saya sama Mas Roy pecah beda kongsi dan sebagainya gitu ya. Itu terlalu sering kami sampaikan ya. Tapi intinya begini, ini menunjukkan bahwa kita ini memang kreatif, inovatif, proaktif ya. Jadi kan banyak sekali setelah kita belajar. Iya, setelah kita belajar 1 tahun ya kuliah gratis ilmu hukum ini kan kita jadi tahu ya. Jadi tahu dan kemudian kita juga melihat bahwa banyak sekali strategi ataupun apa ya, bagaimana kita menghadapi kasus kriminalisasi kita ya. Sekali lagi saya mau tetap sampaikan bahwa apa yang terjadi pada saya dan Mas Roy, beliau masih tersangka, saya sudah terdakwa, itu adalah sebuah prosedur yang kriminalisasi ya, unprosedur ya. Jadi kita tahu, makanya kita juga menghadapinya secara kreatif, inovatif dan proaktif gitu kan, seperti itu. Maka kami bukan berbeda jalan, bukan beradu strategi, bukan ya, berseberangan, bukan. Pokoknya kita kreatif aja ya Mas Roy ya. Setuju. Kita kreatif, kita inovatif. Oke, pokok perkaranya sama dan sama-sama siap menghadapi persidangan ya. Iya, Baik. karena bisa prapit, bisa maju sidang, oke, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kita hadapi dengan penuh semangat. Saya ke Mbak Flora Dianti, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Mbak Flora, adakah limitasi pengajuan untuk sebuah pra peradilan kalau kita merujuk pada KUHP baru? Ya, terima kasih Mbak Nastiti. Jadi pada pokoknya memang sudah benar ya, pra peradilan itu bisa diajukan sebenarnya cuma 1 kali untuk perkara yang sama, bukan perkara yang sama, permohonan yang sama gitu kan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini kan beda-beda ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya karena sudah beda-beda berarti dianggap tidak nebis in idem atau dibolehkan begitu. Kecuali kalau misalnya nanti ada yang ditolak kemudian disampaikan lagi, maka itu menjadi tidak boleh dilakukan. Memang dibolehkan pada saat. Jadi nggak ada limitnya ya Mbak kalau bicara sampai berapa kali maksimal nih pra peradilan? Selama nggak ada nebis in idem ya? Ketawa Mbak. 1 kali untuk permohonan yang sama. Masalah yang sama, karena ini kan ada 9 permasalahan atau ruang lingkup pra peradilan yang bisa diajukan. Nah, jadi ada upaya paksa aja ada 9 macam, lalu kemudian ada ganti kerugian rehabilitasi, kemudian ada penghentian penyidikan penuntutan, penyitaan yang tidak berkaitan dan seterusnya. Itu ada 9 ya. Upaya paksanya juga ada 9. Jadi memang banyak permohonan yang bisa diajukan di dalam pra peradilan. Nah, setiap permohonan tersebut itu bisa diajukan. Jadi kalau misalnya ruang lingkupnya ada 9, penangkapan, penahanan, penggeledahan juga ada banyak gitu. Memang bisa banyak diajukan. Nah, kebetulan kan kemarin kan memang permohonannya mengenai penangkapan, penahanan ya, kalau nggak salah penyitaan ya, itu kan dikabulkan. Nah, maka kemudian sudah sesuai dengan apa yang dimohonkan. Nah, maksudnya jika kemudian mengajukan kemarin misalnya tidak dikabulkan, kemudian mengajukan lagi, nah itu tidak boleh, gitu karena halnya sama. Hanya satu ya, oke. Jadi Mbak Flora, Mbak Fiora, apakah strategi memecah objek itu seperti Anda sampaikan tadi sampai 9 kali 9 mungkin, apakah masih selaras dengan semangat KUHP yang baru? Jadi pada dasarnya kalau misalnya pra peradilan ini kita hanya menguji formalitasnya, prosedur acaranya. Sedangkan kalau di persidangan itu kayak Dokter Tifa yang itu mau langsung pokoknya saja, substansi pokok perkara yang diperiksa, demikian sih. Jadi memang ini tadi sudah disampaikan kan, memang yang Pak Roy-nya kemudian menguji formalitasnya, Dokter Tifanya langsung menguji substansinya pokok perkara. Memang beda-beda, cuma semuanya dibolehkan. Oke, semua dibolehkan. Ini ahli hukum pidana UI yang bicara Mas Roy. Oke, sebelum ditanggapi nanti saya ke Prof Firman dulu. Saya tahu Prof Firman sudah ingin menanggapi hal ini, mengajukan pra peradilan untuk ketiga kalinya, Prof, di tengah proses perkara pokok yang sedang berjalan. Tanggapan Anda? Ya, selamat sore semua ya. Sore, jadi kalau menurut hemat saya, mohon maaf nih Mas Roy dan teman-teman semua, kami melihatnya ini adalah proses untuk mengulur-ngulur waktu. Walaupun memang diberikan kewenangan dalam prapit ya. Tadi saya juga mau meluruskan terkait dengan persoalan Mas Roy, memang kan sudah ke-1 bicara mengenai
proses administratif dan sebagainya. Kedua, bicara masalah masuk ke substansi yang menurut hemat kami melihatnya ini adalah pokok perkara dan tentu harus diuji pada saat sidang pokok perkara. Untuk yang ketiga yang disampaikan, ya memang itu difasilitasi di dalam KUHP mengenai ganti rugi seperti itu. Tapi kita melihatnya adalah ya untuk bagaimana nanti hakim dapat menyatakan supaya langsung setelah ini masuk ke dalam pokok perkara. Jadi buat kami ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KUHP dan dipergunakan, tapi perlu diketahui fasilitas ini juga ada keterbatasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk masing-masing proses prapit itu 1 kali gitu ya. Kalau tadi bicara masalah kan digabung kemarin ya mengenai penangkapan, penahanan dan penggeledahan kalau nggak salah itu kan digabung, sudah upaya hukum sudah selesai kan gitu. Kemudian masuk ke pasal, kalau pasal nggak bisa diuji di prapit menurut hemat kami, dia akan masuk ke dalam pokok perkara. Oleh karena itu ya disilakan saja nanti apa putusan hakim kita hargai. Yang ke berikutnya memang ini juga di dalam pasal KUHP juga memang dimungkinkan. Jadi saya pikir ya silakan saja, kita tinggal tunggu gitu kan. Dan yang penting adalah nanti akan masuk ke dalam pokok perkara baik Mas Roy maupun Bu Tifa. Saya rasa sementara itu. Oke, silakan tanggapannya Mas Roy. Ya, jadi terima kasih ya Prof. Firman dan juga Ibu Pengamat Mbak Flora ya. Tentu kalau Dr. Tifa kita sudah saling ketemu. Ya, gini. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar memanfaatkan kebaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dan tentu saja kami tidak akan nebis in idem. Kami tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya untuk hal yang sama. Pasti tidak. Apalagi kalau ditolak. Tapi kalau misalnya NO ya ada belum diterima, mungkin saja kita perbaiki. Jadi artinya kenapa kami membahas, kami bukan membahas pasal ini di 32 yang pra-peradilan kedua, tapi kami membahas alat bukti. Apakah alat buktinya itu sudah sesuai dengan yang ada? Jadi artinya itu masih formal. Jadi kita masih formalnya saja. Jadi formalnya yang kita periksa dan ternyata formalitas dari alat bukti itu kemarin tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditunjukkan oleh jaksa dan juga selaku termohon. Anda merasa di pra-peradilan kedua nanti hari Senin Anda menang lagi? Insya Allah begitu. Meskipun menurut saya tidak perlu terlalu berharap. Kalau yang pertama kemarin saya optimis banget. Karena ahli yang dihadirkan mereka malah menguntungkan kami. Pak waktu itu justru mengatakan kalau ini cacat formal. Nah kalau ini kemarin dia tidak bisa menjawab. Ahlinya itu tidak bisa menjawab dan bahkan salah. Dalam membaca Undang-Undang ITE dan kebetulan saya ikut membuat naskah akademiknya, saya ikut menyusunnya sama dengan yang dikatakan Prof. Henry Subiakto adalah bahwa alat bukti untuk perkara elektronik ya di pasal 32 dan juga 35 itu adalah data elektronik dan itu data itu harus bisa diakses dan menariknya kemarin memang hakim tunggal itu sempat mengakses data milik Dian Sandi itu dari komputer yang netral, dari komputer PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ternyata data itu masih utuh. Tidak ada rusak yang dikatakan sesuai dengan pasal 32. Tidak rusak, tidak kemudian berkurang sedikit pun, dan datanya masih ada. Nah, itulah itu makanya pra-peradilan. Pas pra-peradilan yang memutar adalah panitera, dan panitera kemudian menyajikan kepada hakim, Pak Iko Tudarpawan langsung baca, itu dari komputer mana? Harus komputer netral. Ya Pak, ini dari komputer JPNS gitu, Pengadilan Negeri PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, bagus. Ini hakim ini cerdas banget gitu ya. Jadi menurut saya moga-moga hakim yang sama ini ya, ini ingat ya, Pak Iko Tudarpawan itu hakim yang menolak ya PK untuk Sylvester Matutina. Nah, jadi moga-moga keberanian beliau itu akan berani memutuskan bahwa pasal 32 dan nanti kalau ini cool, ya pasal 35-nya ini bocorannya. Ya akan kita praper juga kalau ini. Kita tunggu hari Senin. Kita kembali ke pra-peradilan yang ketiga Mas Roy. Kerugian konkret apa yang Anda klaim sehingga merasa berhak atas ganti rugi dari negara? Ada aturan bahwa negara bisa mengganti kerugian dihitung per hari, per momen dan apa. Dan itu lagi dihitung oleh kuasa hukum saya dan itu saya tidak berlebih-lebihan kok gitu. Karena yang namanya kerugian ini kan sama dengan waktu itu pemerintah Yogyakarta kemudian minta ganti rugi dari KAI ya PT Kana Lahan waktu itu. Ya, bukan soal nilai materialnya. Tapi adalah nilai status hukumnya atau nilai kemanfaatannya untuk supaya nanti kepolisian dan juga itu hati-hati di dalam melakukan tindakan dan berguna untuk rakyat. Mas Roy, kenapa sih Anda memilih pra-peradilan lagi dan pra-peradilan lagi? Kenapa tidak langsung seperti Dr. Tifa saja, best friend Anda, menunggu seluruh dalil dan bukti diuji dalam persidangan? Waktu di persidangan itu sangat singkat. Saya tentu tidak akan berani expect ya kalau misalnya nanti Jokowi dihadirkan, kemudian Dr. Tifa ini sudah menyiapkan bagus banget nih, ada sekitar ratusan pertanyaan. Tapi apa mungkin itu dilakukan? Nah, 2000 pertanyaan. Ya, termasuk nanti
Jokowi harus ngetik pakai mesin ketik itu, ya sama enggak gitu? Iya, karena kan dia mau mencontohkan mesin ketik. Nah nanti ada peragaan, wah itu hebat banget tuh kalau terjadi, dia akan mesin. Tentu saja waktunya tidak akan cukup. Ya. Makanya kita ambil di depan daripada nanti semuanya ditaruh di sidang seperti yang Dr. Tika katakan, kita taruh di depan dulu. Jadi ini sebenarnya anggaplah kami ini seperti kendaraan yang double gardan. Ada yang gardan yang di depan, yang kemudian dia menjalankan mesin. Kami gardan saya gardan di depan, Dr. Tifa gardan yang di belakang. Jadi tinggal mengolah semuanya. Dan itu hasil berguna. Kalau kami berhasil, insya Allah akan berpengaruh juga untuk dakwaan ke Dr. Tifa. Kemudian ya dan masyarakat. Tapi kalau Dr. Tifa juga insya Allah memenangkan eksepsinya, ya itu akan berguna juga untuk saya. Gitu. Sama. Jadi kayak kita menjalankan dua hal yang berbeda dalam satu waktu. Eksepsi kan sudah ditolak ya, Dr. Tifa ya? Belum ditolak. Belum. Itu kan jawaban jaksa. Belum ditolak. Baru tanggapan. Jadi prosedurnya itu ya sidang pertama kan surat dakwaan ya dibacakan dan itu. Kemudian yang kedua ini juga jadi bahan buat Mas Roy ya, bahwa ternyata banyak sekali prosedur-prosedur dan hal yang cacat di situ kan. Lalu kemudian ini jaksa ya, jaksa yang bilang bahwa eksepsi Anda cacat logika. Jadi apa sekarang strategi? Bukan kebalik. Dr. Tifa mengatakan yang dikatakan jaksa itu banyak yang cacat. Lanjut, Dok. Ya mereka mau menanggapi apapun. Jadi gini, surat sidang perdana itu adalah surat dakwaan. Sidang kedua sudah berlalu itu adalah saya mengajukan eksepsi. Lalu sidang ketiga yang baru saja berlalu kemarin memberikan tanggapan. Tapi dari 3 sidang itu saja sudah kelihatan sekali betapa banyak cacat prosedur dan cacat formal gitu ya. Jadi ini menjadi bahan untuk Mas Roy gitu kan diolah di dalam rapid. Jadi mungkin rencananya Mas Roy mau 5 mungkin bisa 14 atau 20 rapid ini nanti. Jangan dibocorin, Dok. Dari sidang saya gitu kan. Jadi kami ini saling bukan sekedar double garden lagi, 4-wheel drive juga gitu. Betul, iya. Kita sama-sama ibarat kata kita sama-sama membuldoser cacat prosedur dan cacat formal yang selama ini sudah kita lakukan dan tidak ada fasilitasnya kan kecuali pra peradilan ya. Nah, saya sangat mendukung itu dan memang kita juga saling berkomunikasi. Nah, di sisi saya maju kepada sidang juga itu ada keuntungannya untuk Mas Roy gitu. Jadi dua-duanya kita jalankan secara full wheel drive, double gardan.